Karena ternyata kalau jiwa-jiwa yang belum mengalami pembersihan, kalau jiwa kita masih banyak nodanya, dalam Al-Quran itu sampai disebut la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Itu kalau kita baca tafsirannya itu tentang fikih. Tetapi kalau tafsiran secara tarbiyah, bahwa orang-orang yang belum suci jiwanya, dia tidak akan mampu berlama-lama dengan Al-Quran. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang itu kalau kita baca tafsirannya, jiwanya bersih, tidak kenyang dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Seindah itu nanti kita dipanggil oleh Allah. Ibu kalau dipanggil sama suami, neng gelis ka dia. Seneng gak bu? Ini sama Allah, neng gelis cantik, aduh masya Allah kebanggaan abi gitu ya. Kita kan girang gitu ya, masya Allah ini Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, sini mari kembali jiwa-jiwa yang tenang itu. Masya Allah, itu tidak ada yang lebih indah daripada dipanggil oleh Allah. Dipanggil, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi setiap ada unsur penolakan, dilawan. Bersabar, jangan diikuti. Kenapa? Karena ternyata kalau jiwa-jiwa yang belum mengalami pembersihan, kalau jiwa kita masih banyak nodanya, dalam Al-Quran itu sampai disebut la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Itu kalau kita baca tafsirannya itu tentang fikih. Tetapi kalau tafsiran secara tarbiyah, bahwa orang-orang yang belum suci jiwanya, dia tidak akan mampu berlama-lama dengan Al-Quran. Walaupun ingin, tetapi kalau belum bersih jiwanya, dia tidak akan bisa, tidak Allah izinkan berlama-lama dengan Al-Quran. Sedih ya bu ya. Dan masya Allahnya, noda-noda yang ada di dalam jiwa kita itu bisa bersihnya justru dengan Al-Quran. Jadi harus mulai terapi. Kenapa ya saya itu kalau dengan Al-Quran kok nggak betah sih, baru juga sebentar, kenapa sih? Mulai kita cari, oh iya memang saya masih banyak dosa-dosa jiwa. Saya ingin bersih ya Allah, saya ingin merasakan kenikmatan seperti orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan itu. Maka mulai kita berjuang. Kalau kita paksa dengan Al-Quran, maka lisan yang mengucapkan ayat-ayat Al-Quran itu berfungsi membersihkan noda-noda di dalam jiwa kita. Itu. Jadi antara menyerah atau maju. Kalau maju justru dari lisan yang keluar, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kayak sepele, padahal mah dari lisan yang keluar ayat-ayat Al-Quran itu berfungsi membersihkan noda-noda di dalam jiwa. Kalau nodanya banyak, berarti harus semakin sering baca Al-Qurannya, sampai akhirnya kita berhasil menikmati Al-Quran. Kalau sudah seperti itu, maka yang ada adalah kenikmatan. Yang ada adalah kerinduan saat sehari tanpa Al-Quran. Yang ada adalah kesedihan saat kita jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena kita tahu saat hati kita tidak sedang baik-baik saja,
Hati kita sedang kecewa, sedang sedih, sedang marah, sedang benci, sedang sakit hati. Kita tahu harus lari kemana. Karena penyembuh hati itu adalah Al-Quran. Maka saat hati sedang tidak baik-baik saja, bukan lari mencari ketenangan kemana. Ada Al-Quran, dibuka, kita berlama-lama dengan Al-Quran, maka jiwa yang sakit itu perlahan akan sembuh, perlahan akan sehat kembali. Makanya kenapa tidak heran banyak orang-orang yang hafal 30 juz, bisa berlama-lama murojaah, 5 juz sekali duduk. Kalau bukan karena kenikmatan, tentu manusia tidak akan siap mengulang-ulang sebanyak itu. Karena kata penelitian, kalau kita hafal surah Al-Baqarah misalnya, hafal nih juz 1 tuh lancar, gak ada salahnya. Kata penelitian itu berarti sudah diulang sebanyak 350 kali. 350 kali, sebanyak itu, kalau bukan karena kenikmatan, gak akan siap, gak akan bisa, pasti menyerah. Seperti kita mengulang-ulang surah Al-Fatihah, dalam sehari kita mengulang berapa kali, Bu? 17 kali. 17 kali itu yang wajib-wajibnya aja ya Bu ya. Belum lagi ditambah sholat-sholat sunnah. Itu kalau sehari 17 kali berarti sebulan berapa kali Bu? Ayo matematikanya. 17 kali 30 gitu ya. Terus kalau setahun itu bisa sampai 6.000 ribuan. Makanya Al-Fatihah tuh gak dimurojaah aja gak akan lupa insya Allah. Betul gak? Karena sebanyak itu pengulangannya. Jadi adik-adik jangan mengeluh, kenapa sih saya tuh masih belum mungkin aja. Kalau belum diulangnya 350 kali. Gitu. Ya. Kalau sudah 350 kali pengulangannya, insya Allah dengan pertolongan Allah akan mungkin, akan hafal. Itu ya, Masya Allah. Dan akan lebih nikmat lagi kalau kita baca surah Yunus ayat 57. Surah Yunus ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kalau nggak salah ya ayat 57, betul nggak? Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nah, di ayat itu Allah buka dengan ungkapan ya ayyuhan nas. Apa artinya? Wahai manusia. Di situ bukan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi ya ayyuhan nas. Artinya ayat ini mulianya Al-Quran atau nikmatnya Al-Quran Allah siapkan untuk semua manusia. Jadi enggak tertutup kepada orang kafir sekalipun. Karena di situ seruannya ya ayyuhan nas. Cuma mungkin bedanya ya Bu ya. Kalau orang yang beriman dia akan menerima Al-Quran ini sebagai nikmat. Tetapi orang-orang yang kafir dia tidak akan mau menerima. Kalau udah nggak mau kan nggak mungkin hatinya jadi terbuka ya, karena sudah ditutup. Kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, nikmat Al-Quran ini ternyata Allah berikan bukan cuma untuk orang-orang yang beriman, tetapi untuk seluruh manusia.
Nah, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Maka Al-Qur'an ini akan lebih terasa nikmat kalau kita fungsikan Al-Qur'an ini sebagai mau'idhah. Mau'idhah itu apa? Nasihat. Jadi kita fungsikan dalam hati bahwa Al-Qur'an ini nasihat untuk saya. Kalau kita fungsikan Al-Qur'an ini sebagai nasihat, maka setiap kita tilawah, setiap kita murojaah, kita akan ternasehati oleh ayat yang kita baca. Contoh misalnya, kita sedang biasa aja, kita sedang tilawah, tiba-tiba kita sampailah di ayat fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Mulai itu karena allamal Qur'an, kenapa ya orang-orang yang sholat itu celaka? Mulai dicari, oh udah sholat kenapa masih celaka? Ternyata siapa yang celaka itu yang suka menunda-nunda sholat. Maka udah tilawah fawailul lil musallin, dia jadikan nasihat yang biasanya saat mendengar azan santai, masih ngobrol, masih asik masak, masih asik dengan kegiatannya, dengan HP-nya, apalagi setelah ternasehati oleh ayat ini fawailul lil musallin, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya gak mau celaka. Taubat, berubah saat membaca itu, dari mulai sejak saat itu saya tidak akan lagi menunda-nunda sholat. Itu sampai seperti itu seruan Allah, dan itu harus dibiasakan. Saat mendengar azan harus refleks, Bu. Lagi duduk misalnya azan, jangan santai, langsung kemana? Ke kamar mandi. Bahkan yang lebih bagus itu 5 menit sebelum azan dia sudah di masjid. Itu Masya Allah luar biasa. Tapi minimal pas begitu azan kita tidak abai begitu saja, cuek aja, tiduran. Itu fawailul lil musallin. Jadi betapa beruntungnya orang-orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai mau'idhah. Setiap datang nasihat, dia amalkan. Dia berusaha untuk menghindari apa-apa yang Allah tidak suka. Makanya di situ celaka, berarti kan Allah nggak suka. Allah lah itu. Kita kalau dipanggil suami, terus kita nggak nyaut, suami aja kesel. Apalagi Allah. Maka fawailul lil musallin. Atau misalnya kita sedang tilawah lagi, sampailah di ayat wayamna'unal ma'un, yang asalnya kita pelit, baca ayat itu taubat jadi nggak pelit. Karena al-ma'un itu kalau kita baca tafsirannya, bahkan al-ma'un itu sampai pelitnya itu pada hal-hal yang kecil, yang kalau kita hilang pun kita tidak akan terlalu merasakan kehilangannya. Contoh misalnya ibu hilang uang 2.000, sedih enggak, Bu? Sampai nangis, ya Allah uang aku 2.000 di mana? Kan enggak ya Bu ya, malah kadang enggak sadar kalau hilang saking kecilnya. Dan wayamna'unal ma'un, untuk hal-hal yang seperti itu pun ada orang-orang yang pelit. Atau misalnya ini lagi kajian, aku ketinggalan pulpen, pinjem dong. Enggak, nanti tinta aku berkurang. Sampai seperti itu pelitnya wayamna'unal ma'un itu. Ya Allah. Atau misalnya ada yang ya gitu, yang kecil-kecil lah. Ya. Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai mau'idhah, setiap kita bertemu dengan ayat, kita aplikasikan sebagai nasihat bahwa Allah sedang ingin kita berubah.
Jadi nggak lewat-lewat gitu aja, ya udah tilawah banyak lewat, nggak ada tuh nasihat satupun yang nyantol. Nah, gitu. Jadi usahakan setiap tilawah itu ada 1 ayat atau 2 ayat yang kita jadikan sebagai nasihat. Mau'idhah. Lalu yang kedua, wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran ini akan lebih ternikmati kalau kita fungsikan Al-Quran ini sebagai obat syifa untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Kita mulai introspeksi, apa ya kekurangan saya? Oh, saya masih belum bisa bersabar menghadapi anak-anak, masih suka inginnya marah-marah, apalagi masih teriak-teriak, masih kesel, atau saya kadang masih suka hasad kepada orang lain. Itu bagus, introspeksi seperti itu. Kita cari penyakit hati apa yang biasanya masih muncul di dalam hati kita. Ya, saya tuh suka gini deh. Kan kita tahu ya, kita harus diagnosa itu. Jangan sampai enggak, saya enggak gitu. Nah, kalau sudah saya enggak gitu, agak susah diperbaiki. Tapi kalau ya Allah, ya saya kurang bersabar. Oh iya, ternyata kekurangan saya ini. Kalau sudah terdiagnosa, kan dokter juga kalau sudah mendiagnosa itu akan lebih mudah pengobatannya. Kalau bingung diagnosanya, dokter juga ya bingung ya ngasih obatnya apa gitu. Ini tuh kenapa sih? Iya gitu. Saya nggak apa-apa dok, saya nggak apa-apa ya. Gimana mau diobati? Begitu juga hati kita. Saya baik-baik aja, saya nggak gitu kok. Nah itu agak susah untuk diobati. Beda dengan orang yang ya Allah saya masih seperti ini, kekurangan saya ini. Masih suka bentak-bentak anak, sabarnya kurang. Kalau sudah seperti itu, kita fungsikan Al-Quran sebagai syifa'ul lima fis sudur. Saat membaca Al-Quran, saat murojaah, saat tilawah, kita niatkan untuk mengobati hati kita yang sedang sedih, untuk mengobati hati kita yang masih kadang suka hasad kepada orang lain, untuk mengobati hati kita yang gampang emosi kepada suami, ke orang lain tuh baik gitu ya. Kalau orang lain mau lewat, oh ya mangga gitu. Tapi kalau suami, apa sih gitu, kadang begitu. Itu diniatkan untuk mengobati syifa'ul lima fis sudur, maka lama-lama Al-Quran akan berfungsi menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Lalu yang ketiga, fungsi Al-Quran yang ketiga, yang tadi pertama mau'idhah, yang kedua syifa, yang ketiga adalah huda. Yang ketiga huda itu petunjuk. Kalau kita fungsikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita menjadi tahu, oh kalau saya di dunia banyak lalainya, maka nasib saya nanti di akhirat akan seperti apa. Itu kalau kita memfungsikan Al-Quran sebagai huda. Oh iya ya, kalau saya di dunia seperti ini, nanti saya di akhirat seperti itu. Oh iya, kalau ingin bahagia nanti di akhirat, saya harus berjuang saat di dunia. Itu kan menjadikan Al-Quran sebagai huda. Itu. Lalu yang keempat, rohmah. Rohmah itu kan banyak sekali bentuknya. Cuman salah satunya adalah Al-Quran. Dan manusia yang terikat hatinya dengan Al-Quran, yang sehari-harinya sibuk dengan Al-Quran, maka dia akan terkejut dengan tabungan pahalanya kelak di akhirat. Kenapa? Makanya ini rahasia nih, kenapa ya kalau kita belajar hadis nih, kalau belajar hadis, ini rahasia kenapa sih Rasulullah itu tanda kutip kayak cerewet gitu. Banyak sekali hadis baca Quran,
hafalkan surah ini, hafalkan surah ini. Ini loh, Quran ini dihitungnya ibadah itu per huruf loh. Itu kan Rasulullah. Yang tanda kutip itu kayak cerewet. Banyak hadis tentang keutamaan Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah beri 10 kebaikan. Dari satu huruf, itu kalau hitungan manusia tuh gak logis, dikasihnya 10 kali lipat. Walam akul alif lam mim harfan, dan tidak disebut alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif dihitung satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi saat kita membaca alif lam mim saja 3 huruf 30 kebaikan. Gampang gak Bu baca alif lam mim? Gampang gak? Bacanya gampang. Yang sulit itu apa ya? Godaan-godaannya. Bahkan dari ta'awuz kalau kita hitung, wah udah berapa huruf? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu udah puluhan itu, baru segitu. Makanya kenapa Rasulullah seperti cerewet? Karena Rasulullah tidak ingin umatnya tidak memiliki tabungan pahala, padahal bersama dengan Al-Quran itu mudah. Coba ada nggak Bu, tunjukkan amalan apa yang mudah dilakukan tetapi pahalanya besar luar biasa? Apa Bu? Ada nggak? Makanya kenapa Rasulullah sampai, wah banyak sekali itu. Iqra'u az-Zahrawain, hafalkan Ali Imran dan Al-Baqarah, Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu sampai keutamaannya tuh banyak sekali. Salah satunya kalau kita hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, maka saat hari kebangkitan kelak, di mana matahari jaraknya hanya sejengkal, di saat orang lain teriak-teriak meminta pertolongan. Ibu, kalau di dunia kita susah bisa minta tolong ke saudara, ke tetangga. Kalau di akhirat kita minta tolong pada siapa? Tidak ada. Kepanasan masih bisa singgah di tempat tetangga, masih bisa ke rumah saudara. Sedangkan kelak saat hari kebangkitan, ini kan rata ya, rata, tidak ada bangunan-bangunan, manusia, jutaan manusia dikumpulkan dalam keadaan panas. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Tidak ada. Kecuali orang-orang yang hafal surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, maka surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu menjadi payung sehingga tidak kepanasan. Itu ya, wahudau warahmah. Dan ayat ini ditutup dengan apa penutupnya? Wahudau warahmah. Yang paling akhir apa? Lil mu'minin. Ternyata yang siap memfungsikan Al-Quran sebagai mau'idhah, sebagai syifa, sebagai huda, sebagai rahmah, hanya orang-orang yang beriman. Masya Allah. Walaupun tadi seruannya untuk seluruh manusia ya Bu ya, tetapi ternyata yang siap hanya orang-orang yang beriman. Wahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Maka orang-orang yang beriman akan sangat menikmati keberadaan Al-Quran. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini Bu, andai Al-Quran itu isinya hanya wal asri innal insana lafi khusrin. Andai Al-Quran itu isinya cuma itu saja, cuma wal asri innal insana lafi khusrin, kata Imam Syafi'i, itu sudah sangat nikmat. Coba
Apalagi ini sampai 114 surah harus lebih dinikmati oleh kita semua. Makanya kenapa tidak heran Allah menyeru Rasulullah, kul, kata Allah, wahai Muhammad, kul bifadlillahi wa birahmatihi, bahagialah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, yaitu apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus kita nikmati, fal yafrahu, sampai bahagia. Kita berusaha, tadi prosesnya sudah disampaikan ya Bu ya, bagaimana agar kita menikmati, berjuang agar kita bisa menikmati Al-Quran sampai merasa bahagia. Kalau sudah merasa bahagia, maka di situ huwa khairum mimma yajma'un, kita akan merasakan bahwa iya ya, Al-Quran ini lebih berharga dari harta yang saya punya. Itu urutannya Bu. Urutannya menikmati, bahagia. Maka kalau sudah bahagia, kita akan mengakui, akan meyakini bahwa memang Al-Quran, hafalan Al-Quran yang ada di dalam dada saya ini tidak bisa ditukar dengan apapun, karena lebih berharga dari harta. Itu. Nah itu ya, itu Masya Allah luar biasanya Al-Quran. Nah, bahayanya kalau kita tidak bisa menikmati atau kita tidak merasa bahagia dengan Al-Quran di ayat yang lain, maka kita akan bahagia dengan kesenangan dunia. Itu di Quran surah Ar-Ra'du, wa farihu bil hayatid dunya. Kalau kita tidak berjuang bahagia dengan Al-Quran, ternyata akhirnya kita bahagianya akan dengan harta-harta yang dipunya. Dan terusan ayatnya di situ, wa mal hayatud dunya illa mata. Sedangkan kesenangan dunia itu hanya sesaat. Jadi dunia itu senangnya itu hanya di awal saja Bu. Coba bayangkan, Ibu membeli HP baru, senangnya itu kapan Bu? Di awal saja. Kalau udah lama mah ya biasa aja, ya enggak? Beli mobil baru, senang banget. Tapi di awal aja. Kalau udah dimiliki, lama dipakai ya biasa aja. Kan enggak girang terus-terusan. Tetapi kalau Al-Quran, bahagianya itu saat kita hidup. Hidup kita bahagia karena Al-Quran. Saat sakaratul maut, saat meninggal, saat dikubur, di alam barzah, Al-Quran tidak meninggalkan kita. Al-Quran yang menemani kita. Di kuburan yang begitu sempit dan gelap, menjadi terang dengan Al-Quran. Bahkan sampai perjalanan di alam mahsyar dan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, betapa ruginya kalau kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, dihidangkan kenikmatan yang begitu besar Al-Quran, tetapi kita tidak dekat dengan Al-Quran. Itu saja ya Bu ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya, utamanya untuk saya dan untuk kita semua. Semangat berjuang dengan perjuangannya masing-masing ya, berjuang dengan Al-Quran. Semoga Allah mudahkan, Allah bimbing kita semua. Kita tutup dengan doa, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, tanya jawab dulu katanya. Ada yang mau bertanya, dipandu mungkin sama Ustazah. Insyaallah. Jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah yang sudah memberikan ilmunya. Mic-nya hidup ya? Enggak. Baik, sebelum kita tutup, ada kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini. Boleh pertanyaan pertama
Siapa yang mau bertanya dari santri maupun dari ibu-ibu boleh dimanfaatkan kesempatannya mengenai materi, atau di luar ada pertanyaan yang mungkin ingin diajukan. Keresahannya tentang Al-Quran mungkin sebelum kita tutup. Ada ibu? Dari adik-adik santri? Gak ada? Dari ustazah ada yang mau ditanyain? Umi? Oke. Cukup? Sudah jelas? Ada yakin? Tidak ada yang mau ditanyakan? Doa mungkin tadi ada yang nanya doa. Doa biar gak ngantuk ketika baca Quran. Yakin? Gak ada yang mau ditanya ini? Boleh saja. Ya, doa biar gampang masuk hafalan. Nah, kalau doa khusus nggak ada, karena memang yang pertama yang harus kita tanamkan ya Bu ya, saat kita memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran, sesungguhnya kita sedang tidak ingin berlomba-lomba dengan siapapun jumlah hafalan Al-Quran, tetapi ingin dengan Al-Quran ini sebagai wasilah agar koneksi kita dengan Allah itu selalu tersambung. Jadi kalau kita sudah menikmati Al-Quran, maka insya Allah akan terus mau mengulang-ulang hafalan. Kalau masalah potensi menghafal, itu setiap orang itu berbeda-beda, sama Allah itu dianugerahi kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang pertengahan, ada yang lambat, dan itu bukan menjadi ukuran kebaikan seseorang. Jadi Al-Quran itu bukan yang sudah hafal 30 juz lalu berhenti karena sudah hafal, bukan. Tetapi orang yang dia terus berjuang sampai akhir hayatnya, meskipun misalnya anaba aja tuh masih ketuker-tuker, masih sekarang ingat besok lupa, tetapi dia tidak mau menyerah sampai akhir hayatnya. Itulah Ahlul Quran. Gitu ya Bu ya. Doa khususnya yang tadi aja, as'aluka anta jalal Quran rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa ghammi, agar Al-Quran ini menyatu dengan hati kita ya. Masya Allah. Insya Allah sudah sepaket doanya ya. Sudah sepaket, Masya Allah. Ada lagi yang mau ditanyain? Amalan ataupun keresahan? Dari santri tidak ada? Sebelum kita tutup? Oke, kalau tidak ada boleh mohon ditutup dengan doa Ustazah. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa, meminta kepada Allah agar Al-Quran ini menyatu dengan hati kita, meminta doa agar tidak dipisahkan hati kita dari Al-Quran. Allahumma inni as'aluka an taj'alal Quran rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa ghammi. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, jangan pisahkan aku dari Al-Quran, jangan jauhkan aku dari Al-Quran, jangan jauhkan aku dari Al-Quran. Selamatkan hidupku dengan Al-Quran sampai akhir hayat nanti. Allahumma rzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.